Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi untuk lanjutkan tadi audit berbasis SAK etap. Tadi kita sudah bahas PT Etap Indonesia, kemudian kita juga sudah bahas SAK etapnya. Nah, kali ini kita akan membahas tools audit yang biasa digunakan oleh auditor untuk SAK etap dan dihimbau ya oleh organisasi induknya ya, IAPI dalam hal ini. Nah, ini atlas dipersiapkan oleh Institut Akuntan Publik, organisasi induknya akuntan publik, kemudian P2PK ya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, di bawahnya mereka di bawahnya kita profesi penunjang itu diawasi oleh pemerintah dalam hal ini P2PK. Kemudian induk organisasi akuntan. Baik, ini pengetahuan juga bagi calon auditor ya. Nanti jika Anda punya sertifikasi untuk mengaudit ya, CPA, Certified Public Accountant, nah itu dikeluarkan oleh IAPI, kemudian registrasi ataupun perizinan berkaitan dengan kantor akuntan publiknya itu dikeluarkan oleh P2PK. Baik, ini kita lanjutkan. Ini versi atlas yang lama karena untuk memudahkan, dan versi yang barunya agak lebih berat kondisinya. Nah, isinya seperti ini. Di sini ada audit cycle ya, risk assessment. Kemudian ini pada tahap sampai audit sampling. Nah, perlu diketahui juga untuk memahami ini dengan waktu cepat itu memang tidak ada cara lain sih ya. Selain berdasarkan harus tahap demi tahap, tetapi setidaknya bisa membantu teknik ini, artinya berawal dari akhir, ya, berawal dari akhir pemahaman terhadap apa sih yang ingin dihasilkan. Ini pada tahapan risk assessment ya, pada tahapan risk assessment itu yang ingin dihasilkan adalah audit sampling, ya. Kemudian, nah ini kelemahan yang versi lama ini baru pada tahapan risk assessment gitu ya, yang digambarkan. Nanti tahapan berikutnya adalah sebenarnya ada nanti proses audit itu sendiri, tahapan verifikasinya, kemudian juga ada nanti pelaporan. Jadi 3 tahapan ya. Risk assessment ini di tahap perencanaan, di sini juga termasuk di dalamnya. Kita lihat dulu komunikasi tahap pra-audit, tahap pra-perikatan. Sebentar saya, ini karena ini nggak lengkap ya. Ya, ini baru sampai tahap pra-perikatan dan tahap risk assessment. Seharusnya di sini nanti ada tahapan yang berkaitan dengan proses audit itu sendiri, ya verifikasinya, kemudian tahapan yang berkaitan dengan pelaporan gitu ya. Oke, tapi setidaknya ini untuk tahapan assessment itu sudah tergambarkan ya. Nah, coba lihat ini ya. Pra-perikatan itu meliputi analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi untuk sebelum penerimaan klien pun itu kita sudah harus melakukan prosedur audit ya. Jadi auditor itu bukan hanya tadi sekedar memahami standar akuntansi keuangan, tapi juga harus memahami standar audit. Kemudian yang diterjemahkan menjadi prosedur audit gitu ya, tahapan-tahapan audit yang harus dilakukan gitu kan ya. Analisis penerimaan klien, analisis kompetensi sumber daya dan alokasi jam jasa, karena berapa orang auditor yang terlibat, levelnya apa saja, apakah junior auditor, senior auditor, apakah tentu AP-nya terlibat juga, akuntan publiknya ya. Berapa jam alokasinya? Tadi kan saya katakan kalau tidak salah tuh persyaratan menjadi akuntan publik itu AP ya, AP berregister itu 1000 jam. Jadi kan kalau sangat tergantung dengan scope audit. Scope audit sangat tergantung tadi besaran dari nilai aset ataupun nilai omset yang merepresentasikan tingkat risiko dari audit tersebut gitu kan ya. Jadi semakin tinggi, semakin besar nilai asetnya, semakin
besar omsetnya, tentu risiko salah sajinya makin besar. Meskipun tidak hanya itu faktornya, termasuk juga tadi kan faktor audit acceptance risk ya, AAR itu. Audit acceptance risk itu kan ditentukan 3 faktor ya, inherent risk IR, kemudian di times to control risk ya, kemudian times to detection risk gitu. Jadi ada 3 faktor yang di dalamnya tadi antara lain seperti ini ya, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, analisis kompetensi sumber daya dan alokasi jam jasa ya. Surat perikatan itu juga harus membunyikan beberapa hal, antara lain yang paling penting di surat perikatan itu adalah mana yang menjadi tanggung jawab auditor, mana yang menjadi tanggung jawab manajemen ya. Tanggung jawab manajemen adalah memberikan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar ya. Tanggung jawab auditor adalah melakukan prosedur audit, melakukan verifikasi ya. Nah, surat tugas ini juga auditor harus dilengkapi dengan surat tugas. Kalau saat ini surat tugas ini dicatat ya, direcord di sistem pelaporan berkaitan tadi dengan jam kerjanya auditor ya. Pernyataan independensi, nah ini penting sekali ya. Independensi seorang auditor harus memiliki independensi ya. Artinya apa independensi? Ya, tidak berkaitan dengan benturan kepentingan gitu ya. Misalkan banyak hal di sini ya, baik itu tekanan terhadap terhadap opini audit gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan hubungan antara auditor dengan auditi, itu ada pembelajaran tersendiri. Kemudian komunikasi tahap pra-perikatan ya, komunikasi tahap pra-perikatan, kemudian perikatan tahun pertama. Nah, untuk perikatan tahun pertama itu berbeda dengan ketika kita sudah melakukan perikatan dengan tahun-tahun berikutnya ya. Kenapa berbeda? Karena ada saldo awal yang kita bawa loh, ya. Apakah lagi saldo awalnya itu belum diaudit gitu. Nah, itu nanti ada aturan tersendiri ya, ada cara tersendiri. Nah, kemudian risk assessment. Nah, ini masuk tahapan keduanya, di A2-nya, materialitas, menentukan tingkat materialitas. Ini juga berpengaruh ya. Kenapa? Semakin tinggi tingkat materialitas, artinya apa itu? Ya, misalkan kita tetapkan angka materialitas itu 5 juta rupiah. Artinya, transaksi yang di bawah 5 juta rupiah itu dianggap tidak material. Ya. Nah, tapi transaksi di atas 5 juta rupiah tidak material gitu ya. Tapi kan bisa aja misalkan yang terjadi itu 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu kan ya. Itu kan sebenarnya udah material, tapi mungkin dibuat dengan akun yang berbeda gitu kan ya. Nah, macam-macam ya. Dan ini angka materialitas ini sangat menentukan ya. Karena menentukan nanti berapa jumlah sampling. Kan tadi kan kita lihat gambar tadi, ini kan jumlah audit sampling ini ditentukan tadi oleh yang proses ini dan termasuk materialitas ya. Kemudian preliminary analytical procedure. Nah, ini yang kalau Anda belajar tadi analisis laporan keuangan gitu ya. Coba kita lihat ini ada berjalan enggak laporannya ini ya preliminary. Nah, di sini angka laporan keuangan tadi kan preliminary analytical procedure. Analytical procedure itu adalah analisis horizontal, analisis vertikal, ya berapa kenaikan saldonya, gitu kan horizontal ya. Kemudian berapa bobot dari misalkan piutang, misalkan kalau, nah ini juga sebenarnya laporan keuangan itu mencerminkan tadi kondisi karakteristik dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu adalah perusahaan manufacturing, nah kira-kira yang besar secara vertikal bobot asetnya yang besar apa? Tentunya aset tetap ya. Kemudian mungkin persediaan dan piutang gitu kan. Nah, tapi kalau ketika dia usaha jasa, misalnya jasa konsultan ya, jasa konsultan. Itu mungkin sulit sekali kita menemukan nilai persediaan yang besar ya. Paling persediaannya cuma ya berupa kertas-kertas ya, kemudian
dan bisa jadi di bawah angka materialitas gitu ya. Nah, tapi mungkin nilai piutangnya cukup besar. Nah, sebenarnya auditor ketika melihat laporan keuangan itu setidaknya sudah bisa membaca ya dengan analytical prosedur tadi, analytical review itu sudah bisa mengetahui ini karakter bisnis perusahaannya seperti apa. Meskipun tidak terkadang untuk perusahaan-perusahaan yang spesifik ya, itu sulit juga menentukan ini karakternya apa gitu ya, seperti apa. Oke, nah itu balik lagi tadi kepada konten ya. Oke, konten. Kemudian inherent risk. Nah, ini risiko yang melekat dengan internal perusahaan. Di dalamnya ada internal control. Kita coba lihat. Ini biasanya dilakukan dengan ini faktor kecurangan teridentifikasi ya. Nah, ini faktor pengendalian internal yang kurang memadai, faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan, nah, faktor adanya override management, faktor lainnya. Ini prosedur audit ya. Ya, ini prosedur audit. Jadi Anda kalau ingin menjadi auditor, nggak ada cara lain sih ya. Anda harus banyak baca. Anda harus bekerja keras untuk hal itu. Tapi kan seperti sering saya katakan bahwa kalau Anda tidak ingin ya merasakan pahitnya kemiskinan ya, ataupun pahitnya kebodohan itu ya Anda harus menuntut ilmu dari sekarang gitu ya, bekerja keras ya, kemudian juga tentunya menjadikan apa yang Anda lakukan itu menjadi ibadah di sisi Allah ya, supaya nilai manfaatnya itu lebih besar ya. Dan memang itu harus dilakukan karena itu perintah dan misi dalam kehidupan kita ya. Baik, balik lagi tadi ke konten lagi ya. Nah, control risk. Inherent risk tadi itu berkaitan dengan karakteristik dari perusahaan tersebut ya. Ya, kemudian control risk berkaitan dengan internal control. Tadi mungkin saya sempat silap tadi ya. Salah sebut gitu. Inherent risk itu berkaitan dengan resiko bisnis perusahaan tersebut ya, karakteristiknya. Control risk itu berkaitan dengan pengendalian internalnya ya. Kita lihat ya. Control risk itu lingkungan pengendalian, komunikasi, penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, ini auditor melakukan assessment ya, assessment. Meskipun ini assessmentnya biasanya kita lakukan antara lain dengan kuesioner, tanya jawab, pengamatan, observasi ya, macam-macam. Kemudian juga mempelajari SOP-nya, standar operating procedure, serta melakukan test of control ya, pengujian terhadap internal control-nya. Nanti test of control itu seharusnya dipelajari di mata kuliah audit sebelumnya ya, dasar-dasar audit ya. Oke, kemudian apa lagi? Masih waktunya terbatas jadi saya agak cepat ini, mohon maaf. Kemudian resiko salah saji material kita lihat ya. Nah, ini apakah terdapat resiko signifikan rentan terhadap resiko kecurangan ya, inherent risk level ya. Oke. Ini kalau putih ini dia berarti kan link kepada rumus sebelumnya ya. Jadi kan tidak bisa, bukan diisi oleh auditor tapi tadi berdasarkan inputan dari, ini kan kalau dilihat rumusnya dari VLOOKUP ya. VLOOKUP dari G31. Oke. Oke, ya. Di isian sebelumnya ya. Oke, kemudian kita lihat ini baru tahapan risk assessment aja ada cukup banyak kertas kerja yang harus diisi oleh auditor. Nah, ini KKP yang sering Anda dengarkan ya di pembelajaran audit ya, antara lain seperti ini ya. Meskipun tidak harus seperti ini, nanti ada yang lebih detail gitu kan, ataupun dengan teknik yang berbeda, tetapi yang paling penting adalah lingkup dari prosedur auditor harus terangkum ya. Nah, kemudian audit planning memorandum, komunikasi, tahap risk assessment dan penentuan sampel.
Ya. Nah, ini penentuan sampel ya dari populasi. Nah, ini kan kalau Anda belajar statistik kan ya, ada populasi, ada sampel ya. Saya kasih contoh misalkan ya. Di sini ada, tentu harus dihitung dulu penentuan sampelnya, ada rumusnya ya. Tadi kan populasi value, kemudian performance materiality, ya, anticipated misstatement. Ini sebenarnya kan formulasi dari, kalau sudah putih ini kan itu kan link dari rumus sebelumnya ya. Ini ada resiko sebenarnya kan ditentukan high, moderate, dikelompokkan menjadi high, moderate, dan low gitu. Tentu kalau misalkan nanti sampel itu bisa aja nanti juga apa, nah dia ya. Sebentar saya coba lihat dulu ini. Oke. Ini perhitungan sampel size, ini sampel size ya. Jadi besarannya sampel ya. Tapi nanti pada level akun Anda bisa menentukan sampel misalkan gini dari total piutang gitu misalkan ya. Piutang itu Anda bisa mengambil secara acak ya. Bisa lagi nanti difilter lagi untuk piutang yang bernilai besar, kemudian nanti nilai besar itu seberapa, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak. Yang penting kaidah-kaidah statistik terkaitan dengan tadi dengan sampel itu terpenuhi ya. Kemudian juga kaidah-kaidah audit dalam konteks tadi apa logical reasonnya ya, alasan logisnya itu harus terungkap ya. Mengapa Anda mengambil sampel itu? Mengapa Anda menentukan jumlah sampel sebesar sekian gitu ya. Jadi nanti kalau Anda menulis skripsi, bersungguh-sungguhlah menulis skripsi. Kenapa? Karena itu bagian dari mengasah logika Anda ya, mengasah logika kita. Ya. Apakah lagi jika Anda ingin berkeinginan menjadi berprofesi sebagai akuntan publik gitu kan ya, itu logisnya harus jalan gitu. Jadi mengapa sampel itu diambil gitu? Mengapa yang terbesar? Ya tentu karena materialitas gitu kan ya. Terus mengapa sampel ini diambil? Karena ini sering terjadi misalkan kalau ada software statistik ya, software audit yang biasa dipakai itu juga bisa mengidentifikasi mana transaksi yang sering keluar gitu kan, mana akun yang sering keluar gitu kan. Nah, itu untuk mengidentifikasi adanya salah saji material. Jadi sebenarnya tugas dan auditor itu adalah memverifikasi angka-angka, bukan hanya angka ya, laporan penyaji ya. Tadi kan definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran angka-angka, pengukuran angka-angka tadi, penyajian dan pengungkapan dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen yang tadi dengan dilakukan tadi secara prosedur yang antara lain dalam tahapan apa tadi? Tahapan pra-perikatan dan risk assessment seperti ini. Mungkin nanti pada kesempatan lain kita akan masuk pada saya sajikan nanti tahapan berikutnya ya. Untuk saat ini seperti ini dulu. Nah, untuk aset tetap juga nanti ada yang spesifik ya di prosedur auditnya, tapi saya sampaikan dulu gambarannya dulu ya. Betul di atlasnya belum kelihatan ini ya. Nah, kalau aset tetap yang perlu dilakukan auditor ini mungkin perlu Anda catat juga ataupun diingat ya. Ya, pertama ya, tentunya tadi teknik yang saya katakan tadi berawal dari akhir, berakhir dari awal itu bisa Anda praktikkan gitu ya. Artinya apa yang ingin dilakukan oleh auditor terkait dengan proses audit tadi adalah memitigasi risiko ya, risiko adanya salah saji material. Kalau terkait dengan aset tetap, berarti salah saji materialnya bisa muncul dari mana? Dari pencatatannya, dari input, proses, output kan gitu ya. Nah, kemudian juga di dalamnya termasuk keberadaan dari aset tersebut. Kemudian di dalamnya juga termasuk tadi kepemilikan dari aset tersebut. Kemudian termasuk dalamnya perhitungan beban penyusutannya, perhitungan harga perolehannya. Nah, artinya auditor yang harus dilakukan oleh auditor adalah
memverifikasi itu. Nah, prosedur seperti yang diatur dalam atlas ini itu adalah memudahkan memudahkan auditor untuk melakukan prosedur-prosedur tersebut. Karena saking banyaknya ya tentu, dan itu sebenarnya pekerjaan berulang-ulang. Artinya ketika kita menangani klien yang berikutnya juga ada hal-hal yang kita ulangi lagi gitu kan ya dalam konteks prosedurnya. Meskipun nanti ada hal-hal yang spesifik terkait dengan tadi perusahaan tersebut gitu ya, perusahaan lainnya gitu. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Baik. Oh ini Ria Sukmawati tadi memberikan opini disclaimer Pak. Oke, enggak seketika disclaimer ya, karena disclaimer itu konsekuensinya tentu berat sekali ya. Tentu auditor harus bisa meyakinkan klien. Justru nanti di lapangan itu yang butuh jam terbang itu adalah bagaimana mensinergikan ya antara proses audit dengan tadi dengan kesediaan ataupun keterbukaan yang dilakukan oleh klien gitu ya kan, untuk tujuan yang positif. Dalam artian kalau misalkan mandek antara komunikasi antara auditor dengan klien, itu saya yakin nggak terbit opini jadinya gitu kan ya. Nggak terbit opini ya sebenarnya risiko auditor nggak punya risiko gitu kan ya. Tapi kan bagaimana kita ngaudit tapi opini nggak ada, berarti kan proses auditnya belum selesai ya. Proses auditnya belum selesai ya belum ada record kita sebagai auditornya kan gitu ya. Nah intinya tuh ada hal-hal yang tadi materialitas ya, ada hal yang prinsip, dan sebenarnya ketika perusahaan itu menyerahkan proses audit itu kepada auditor gitu, seharusnya mereka juga sudah dipahamkan dengan apa substansi dari perikatan audit itu. Saya selalu katakan kepada mereka bahwa kami ditugaskan untuk memverifikasi, Bapak yang menugaskan kami. Nah, biasanya kan perusahaan itu juga mengapa mereka membutuhkan jasa auditor? Karena memang ada aturan berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi gitu kan. Opini audit itu hanya boleh ditandatangani oleh auditor yang bersertifikasi, berregister. Kemudian juga beberapa persyaratan seperti tender, seperti pinjaman bank, itu mensyaratkan adanya laporan keuangan audited. Kenapa? Karena komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal itu adalah berupa laporan keuangan. Nah, seperti teorinya agensi gitu ya, antara lain, itu kan ada perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pihak krediturnya seperti bank tadi misalkan ya. Nah, di sana perannya auditor gitu kan, menjembatani, bukan juga tadi menghentikan komunikasinya sehingga tidak terbit laporan keuangan gitu kan ya. Nah, itu saya katakan seperti tadi. Nah, kemudian juga perpajakan juga seperti itu. Meskipun perpajakan itu punya basis peraturan yang berbeda ya, terkadang berbeda dengan basisnya standar akuntansi keuangan gitu. Oke, karena udah 11.36 waktunya sudah habis juga. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini jadi kurang interaktif ya karena memang belum sampai pada tahapan praktisnya gitu kan ya. Praktiknya kalau praktiknya seharusnya Anda nanti harus mencoba memasukkan di kertas kerja audit gitu ya. Kemudian tapi itu pasti akan butuh waktu. Mungkin nanti lain kali kita bisa atur bagaimana nanti kerja praktis dari mahasiswa dalam konteks tadi pembelajaran terkait dengan mata kuliah standar akuntansi keuangan berbasis etap ini. Dari saya itu dulu aja. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya ya. Tidak ada maksud untuk
yang tidak baik, mungkin karena ketidaktahuan saya ataupun kelemahan dalam diri saya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, makasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.